Ini juga Mahkota Mayangkara, Tutur Tinular, Angling Dharma, Misteri Gunung Merapi, Kaca Benggala, 6, 8, ada 9. Udah berapa judul kolosal nih yang dimainin? Kolosal, saya udah berapa ya? Hampir, pertama Brahma Kumbara. Itu tahun berapa, Mas? Terus dulu sempat di ini juga Mahkota Mayangkara, Tutur Tinular, Angling Dharma, Misteri Gunung Merapi, Kaca Benggala, 6, 8, ada 9. Kaca apa namanya, Karma Pala, terus apa lagi ya, banyak sekali, ada 8 ya. Kebetulan memang saya fokus di film ini, suka terutama seperti menceritakan tentang budaya, artinya juga buat saya ini bagus banget. Seperti Arjuna Sasrabahu, waktu itu peran saya. Padahal tokoh idaman saya waktu masih ada di komik. Saya dulu suka membaca komik ya, komik pewayangan ya. Karena sampai sebendel banyak banget deh ya. Terus ya ini sekarang saya mendapat peran begini, ya itu sudah dari Tuhan ya. Jadi begitu. Jadi semuanya enak. Naik kuda pun itu paling berat, itu naik kuda. Dulu saya kan di model. Iya. Model dan foto model dan fashion ya. Terus sempat kerja di ini juga di advertising waktu itu dan di majalah ya. Terus akhirnya muncul saya di bidang ini, di bidang desain pakaian, fashion, foto model dan periklanan. Berkembang akhirnya ketemu produser, terus kita produser film yang memproduksi film khusus, film tentang budaya, film ya tokoh-tokoh dan kerajaan gitu ya. Yang paling challenging dari beberapa judul itu bermain kuda, Mas, atau ada peran apa lagi yang paling challenging? Paling klimaks ya. Itu ada di Angling Dharma sama Tutur Tinular, tapi lebih ke Angling Dharma. Itu kenapa, Mas? Karena Angling Dharma benar-benar menjadi seorang raja. Walaupun saya dulu pernah di Brahma Kumbara. Di Brahma Kumbara konfliknya berbeda ya, konfliknya cerita berbeda. Saya akui waktu itu awalnya kan dari Mas Imam Tantowi ya, Mas Imam Tantowi ada di Angling Dharma kan begitu ya. Terus kalau Brahma Kumbara kan waktu itu juga Mas Imam Tantowi, tapi ceritanya dari Bapak Niki Kosase. Itu berbeda. Walaupun iya sama sih, sebenarnya sama, tapi ininya lebih boomingnya lebih di Angling Dharma dan Tutur Tinular. Kalau Tutur Tinular itu ceritanya sedih ya, karena saya sebagai tokoh Arya Kamandanu itu ya semua ya, namanya Tutur Tinular itu kan artinya Tutur Tinular, semuanya yang disampaikan itu menyebar. Tinular, menular kemana-mana, menyebar, itu kan bahasa Sanskerta. Nah, kejadian-kejadian bermacam-macam waktu itu, kerajaannya dikhianati, bla 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 bla, semua dikhianati ya. Arya Kamandanu juga dikhianati cintanya gitu sama kakaknya sendiri, Arya Dipangga gitu. Ya itu pengkhianat semua, jadi itu. Tutur Tinular itu tutur kata-kata semua yang sudah tidak benar sampai ke drama cinta. Puncaknya film Tutur Tinular itu ada percintaannya Arya Kamandanu dikhianati kakak kandungnya sendiri, di mana pacarnya semua diperkosa dan dinikahi dan dibunuh, ada yang melarikan diri. Mesin itu yang dicintai juga sama Kamandanu akhirnya diperkosa dan ya begitu. Itu menyakitkan sekali di situ, sangat sedih menjadi tokoh Kamandanunya ya gitu. Kalau di Angling Dharma malah Angling Dharma sangat playboy banget kan, di mana-mana ada wanita dinikahi dan tentunya wanita yang cantik ya gitu kan, dan sebagainya, putri raja dan sebagainya. Petualangannya luar biasa. Tapi kalau di film cuma hanya 4 wanita. Sebenarnya tokoh Angling Dharma itu dari ahli sejarah ya, tapi itu bukan ini ya, sebenarnya cerita rakyat ya sebenarnya, tapi nyambung sebenarnya ke Sri Aji Joyoboyo. Sri Aji Joyoboyo itu adalah raja di Kediri. Jadi ini ceritanya ada di Jawa Timur tapi bisa menyebar sampai ke Sumatera.
dan Kalimantan tuh ada itu ceritanya ya begitu, karena memang tokoh ini sangat kuat sekali begitu ya. Ini kan main apa kolosal ini kan ada actingnya juga ya. Pernah nggak mungkin disuruh acting apa, berantem kah, atau tadi kan kalau aku lihat cuplikannya kayak naik-naik ke pohon itu pakai sling ya. Nah ya sling. itu mungkin ada yang sulitnya tuh pas apa tuh Mas? Enggak sulit sih sebenarnya, cuma beberapa kali take ya, karena adegannya kan sangat mengerikan ya. Di sling itu kan tinggi sampai 30 meter, itu kan wow, ngeri kan. Ya pertama, tapi kedua masih takut, ketiga berapa kali take itu mesti sampai 7. Akhirnya setelah 7 lewat ya udah dengan stopwatchnya kita lancar. Lancar. Mungkin pernah disuruh ngapain lagi Mas yang paling challenging? Naik kuda yang jelas. Naik Waktu kuda. itu kuda berpacu. Nah, kita kebawa kuda yang bener-bener kudanya sangat sangat apa namanya, sangat bagus ya, progres. Ini kerjanya itu begitu kena depak kita naik di punggungnya dia langsung kenceng. Terlalu kenceng nggak bisa dikendaliin, saya loncat aja sendiri kan begitu. Nggak bisa ngontrol tadinya. Pernah dibawa lari sempat kontrol, lehernya aku rangkul gini terus aku angkat, jadi dia kecekek kan, baru dia Berhenti. tapi begitu kecekek gini terus aku dibanting malah ke depan. Cedera berarti itu Mas? Cedera ya luar ya, action memang harus cedera ya. Kalau nggak cedera deh. Berarti nggak ada pakai pemain apa stuntman? Ada gitu? stuntman ada, kalau sudah diperkirakan biasanya adegan malam. Kalau adegan malam dan adegan kalau pagi-pagi pun waktu AM kalau ada yang berbahaya pun stroke apa gitu dan sebagainya, terus salto yang itu berbahaya, bisa jatuh nggak sempurna, leher bisa stuntman-nya aja yang sudah jago nggak tahu dia tiba-tiba nggak sempurna, krek masuklah rumah sakit. Aduh, Aku antar. Kalau Mas mungkin pernah cedera apa tuh Mas? Ya, cedera alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada. Alhamdulillah. Oh, kaki jatuh. Kenapa? Robek jempol. Jadi ini kaki, ini jempol. Nih, sini robek, ngucur. Kena kakinya sepatu kuda ya. Sepatu kuda kan ada besi ya? Iya. Oke. Terus kudanya ketawain aku. Tanda. Ya begitu deh. Dulu berarti kalau satu judul kolosal Satu itu judul film berapa lama tuh paling syuting? cepat 3 tahun, Tutur Tinular 3,5 tahun. Ya, Brahma Kumbara 6 tahun. Astagfirullah. Misteri Gunung Merapi 8 tahun, 9 tahun. Ya, terus Angling Dharma 8 tahun. Terus Kaca Benggala saya cuma 4 tahun. Terus apa lagi ya? Ya ini lah. Akhirnya mukaku jadi kayak gini kalau udah pakai kostum gini nih. Masih ingat nggak puncak karir tuh pas kapan tuh? Apa? Puncak karir Mas tuh pas. Puncak karir. Puncak karir Angling Dharma ya Bang ya. Angling Dharma karena Angling Dharma dikenal seluruh Indonesia, seluruh Malaysia. Jangan salah, saya ke Malaysia dipanggil Angling Dharma. Iya. Orang-orang Asia Tenggara. Asia Tenggara, kalau ya di Thailand ada Angling kalau panggilnya gitu, tapi aku nggak bisa bahasa Thailand. Di Vietnam ada tokoh ininya pernah, tapi mereka speak English. Jadi kita ngobrol ada mereka attention ya. Mas Anton jalan-jalan orang-orang pada manggilnya gitu. Enggak, iya waktu itu ada acara budaya. Aku diajak dari Jawa Timur. Akhirnya mereka memang sengaja karena aku sudah dipesan. Waktu saya main Brahma Kumbara itu udah dipesan kalau nanti berkembang Surabaya akan membuat khusus dari salah satu anak gubernur waktu itu. Mereka membuat acara dan akhirnya eksploitasi sampai ke Jakarta juga, akhirnya ke duta besar kan. Terus sampai datang ke negara sana. Ya begitu silaturahim ya. Karena sesama budaya kan ada kaitannya juga, seperti macam-macam kerajaan Majapahit kan juga pernah sampai ekspansi ke sana ya, atau apa sih, bukan perang sih, apa sehingga banyak tokoh ya, seperti ya macam-macam deh tokoh-tokoh dulu.